Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiur Mayani Pasaribu dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Materialitas dan Risiko Audit. Pengertian materialitas. Materialitas mendasari penerapan standar auditing, terutama yang berkaitan dengan penerapan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Materialitas dan risiko sangat fundamental bagi perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur. Konsep materialitas. Financial Accounting Standard Board atau FASB mendefinisikan materialitas sebagai besarnya satu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Merencanakan luas pengujian. Yang langkah pertama yaitu menentukan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Langkah kedua, mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen-segmen, mengevaluasi hasil-hasil. Dan langkah ketiga yaitu mengestimasi total salah saji dalam segmen. Langkah keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Dan yang langkah kelima yaitu membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tertentang materialitas. Selanjutnya, pentingnya konsep materialitas dalam audit atas laporan keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditin adalah akurat karena auditor yang bersangkutan tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya di dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Dan yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dan yang terakhir yaitu, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan karena secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan. Selanjutnya, menetapkan pertimbangan awal materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan kerusakan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Beberapa faktor akan mempengaruhi pertimbangan pendahuluan auditor tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu. Yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Salah saji material bagi suatu perusahaan belum tentu material juga bagi perusahaan lain. Yang kedua yaitu dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas karena materialitas bersifat relatif. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas pada setiap tingkat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
materialitas pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua yaitu materialitas pada tingkat saldo akun. Yang ketiga yaitu alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Yang selanjutnya yaitu alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen. Sebagian besar alokasi materialitas pada pos-pos neraca karena neraca memiliki lebih sedikit komponen. Kesulitan materialitas pada akun neraca yaitu anggapan bahwa akan tertentu lebih banyak kekeliruan daripada yang lain, perlunya mempertimbangkan apakah kekeliruan tersebut lebih saji atau kurang saji, biaya audit relatif dan prosedur audit yang mempengaruhi alokasi untuk tiap akun sulit diramalkan. Estimasi salah saji dengan pertimbangan awal. Ketika melakukan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Salah saji yang ditemukan dalam suatu akun dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor, dan yang kedua yaitu salah saji yang mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari saudari Tiur, yaitu bagian pengertian risiko audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Menurut ESA, seksi 312, risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo. Pada akun, kenyataan bahwa auditor tidak dapat memberikan jaminan tentang ketetapan informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan mengharuskan auditor mempertimbangkan baik materialitas maupun risiko audit. Tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, risiko audit keseluruhan. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Padahal kenyataannya, laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Yang kedua, risiko audit individual. Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasi kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan. Mengubah risiko audit yang dapat diterima untuk risiko usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko usaha sehingga akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Pertama, tingkat ketergantungan pemakai pada LK. Yang kedua, kemungkinan akan adanya kesulitan keuangan klien yang timbul setelah laporan audit diterbitkan. Dan yang ketiga, evaluasi auditor atas integritas manajemen. Menetapkan risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, menyelidiki kondisi klien, menilai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan pemakaian ekstern dalam laporan. Kemungkinan kegagalan keuangan adalah audit selesai dan integritas manajemen. Yang kedua, auditor menetapkan tingkat risiko sementara yang bersifat subjektif bahwa LK berisi salah saji material setelah audit selesai. Terakhir, kemungkinan memperoleh informasi tambahan mengenai klien dan memodifikasi AAR.
Pertimbangan materialitas dan risiko lainnya. Risiko audit untuk segmen, risiko pengendalian, dan risiko bawaan diterapkan secara spesifik untuk tiap siklus, akun, dan tujuan audit sehingga cenderung berbeda. Risiko pengendalian berbeda untuk tiap akun tergantung efektivitas pengendaliannya. Mungkin sampai di sini presentasi makalah kami. Kurang dan janggalnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.